Halo rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Perpajakan 1. Kali ini pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji dan bonus. Nah, kalau kita mendengar istilah gaji, bonus, kemudian ada kenaikan gaji, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi jangan lupa bahwa kita selaku warga negara yang baik mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan, gaji, bonus, dan yang lain yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak. Nah, bagaimanakah cara menghitungnya? Mari kita bersama-sama menyimak mata kuliah Perpajakan 1 pada pertemuan yang ketiga kali ini. Sekilas overview pertemuan 3 adalah kita akan bahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 untuk bonus, dan kemudian kita akan menghitung seperti apa PPh 21 untuk uang rapel. Uang rapel ini adalah selisih dari gaji baru yang karena kita tadi mengalami kenaikan gaji, kemudian biasanya berlaku mundur. Jadi selisihnya itu kita sebut sebagai uang rapel. Dan uang rapel ini juga merupakan objek PPh Pasal 21. Nah, ini tadi sudah dibicarakan, kita lanjut. Untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, itu akan ada dua macam perhitungan. Nah, perhitungannya adalah apakah kita akan menghitung PPh Pasal 21 masa pajak terakhir atau kita akan menghitung PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak yang terakhir. Nah, untuk menghitung yang masa pajak terakhir ini adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa pajak sebelumnya. Sedangkan kalau kita menghitung PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir, maka perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun ini akan dikalikan 12. Dikalikan 12 ini kita melihat ya apakah penghasilan itu akan disetahunkan atau tidak disetahunkan. Melihatnya dari apa? Disetahunkan atau tidak disetahunkan adalah melihat dari masa perolehan penghasilannya. Apakah kurang dari 12 bulan atau cukup 12 bulan. Untuk yang disetahunkan, maka di sini kasusnya jika wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya, artinya pindah kewarganegaraan. Kemudian disetahunkan juga untuk orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk karyawan yang pindah cabang, ini penghasilan netonya akan disetahunkan. Kemudian jika wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan atau wajib pajak orang pribadi yang pindah kerja ke pemberi kerja yang lain, ini penghitungan penghasilan netonya tidak disetahunkan. Artinya tidak dikali 12, hanya dikali masa kerjanya saja dalam 1 tahun itu berapa bulan. Penghitungan PPh Pasal 21 secara umum seperti ini. Kita fokus pada bagian yang pegawai tetap. Untuk penerima pensiun akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pegawai tetap ini cara menghitungnya pertama-tama adalah kita mencari dulu berapa sih penghasilan bruto untuk karyawan yang bersangkutan. Nah, penghasilan bruto ini didapatkan dari gaji ditambah dengan tunjangan, tambah premi asuransi, JKK jaminan kecelakaan kerja, JK jaminan kematian yang dibayar pemberi kerja. Kemudian jumlahnya nanti akan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini aturannya adalah maksimal 6 juta per tahun. Nah, 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Tapi sebelum itu tercapai bisa dicari dengan cara 5% dikali dengan penghasilan bruto. Kemudian dikurangkan lagi dengan iuran pensiun, THT, tunjangan hari tua, atau JHT, jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh
karyawan yang bersangkutan. Tadi ya, penghasilan bruto kita kurangi dengan pengurangnya, ketemu penghasilan neto. Penghasilan neto ini apakah disetahunkan dikali 12 atau tidak disetahunkan, kita lihat tadi kondisinya pegawai tadi. Apakah pindah cabang atau mulai bekerja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian hasilnya akan dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini yang akan dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17, tarifnya yang progresif. Penghasilan tidak kena pajak yang digunakan sekarang adalah sesuai dengan PMK nomor 101 tahun 2016, yang mana adalah untuk wajib pajak sendiri, diri sendiri wajib pajak itu Rp54.300.000 selama 1 tahun. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang udah menikah Rp4.500.000, dan tanggungan itu maksimal 3 sebesar satu orangnya Rp4.500.000. Tanggungan itu akan ditambahkan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang tadi. Dan PTKP ini akan diterapkan sesuai dengan keadaan pada awal tahun. Untuk PTKP karyawati ini ada aturan tersendiri, yakni PTKP karyawati jika karyawatinya itu sudah menikah, maka PTKP-nya hanya untuk diri sendiri saja, yakni yang 54 juta setahun. Tapi jika karyawatinya ini menikah tapi suaminya tidak berpenghasilan, kemudian dapat dibuktikan bahwa suaminya memang tidak bisa mendapatkan penghasilan mungkin karena kecelakaan dan mengalami kelumpuhan, maka PTKP karyawati ini bisa sebagai berikut. Pertama, untuk diri sendirinya yang 54 juta setahun ditambah dengan status kawinnya dan tanggungannya maksimal 3 orang. Sedangkan jika karyawati tadi belum menikah, belum kawin tapi punya tanggungan, ini juga diperbolehkan, maka PTKP-nya adalah untuk diri sendiri dan tanggungan yang maksimal 3. Ini adalah tarif PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh, yakni untuk penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%, sedangkan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya adalah 15%, dan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta kena tarif 30%. Ada sanksi nih, kalau kita seharusnya sudah punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, tapi kita belum punya NPWP, maka pajaknya PPh pasal 21 tadi akan dikenakan 20% lebih tinggi atau dikali 120% dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, mari kita simak contoh soal berikut ini. Tuan Hermawan, karyawan tetap PT Damai Bahagia sejak tahun 2017. Gaji sebulannya Rp7.500.000. Membayar iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp250.000 per bulan. Langsung dipotong dari gaji. Tuan Hermawan menikah tetap dan sudah mempunyai 2 orang. Ini salah ketik ya. Pada bulan Juni 2019 menerima kenaikan gaji menjadi Rp10 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Uang rapel dibayarkan pada bulan Juni 2019. Pada bulan November 2019, Tuan Hermawan menerima bonus tahunan sebesar Rp25 juta. Dalam soal ini sudah kita ketahui, satu, gaji awal untuk Tuan Hermawan adalah Rp7.500.000 dan Tuan Hermawan ini merupakan karyawan tetap. Kemudian pada bulan Juni 2019 gajinya naik menjadi Rp10 juta, tapi berlakunya mundur sejak 1 Januari 2019. Artinya yang seharusnya 10 juta ini dibayarkan sejak Januari, tapi karena di Januari sudah dibayar Rp7.500.000,
maka selisihnya adalah rapel untuk Tuan Hermawan, dan rapel itu akan terjadi selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei, 5 bulan. Jadi 2.500.000 dikalikan dengan 5, sehingga uang rapelnya adalah 12.500.000. Kemudian di bulan November 2019 Tuan Hermawan ini mendapatkan bonus. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak file Excel berikut ini. Ini adalah soal yang tadi. Dari soal yang tadi ini kita diminta untuk menghitung, yang pertama adalah berapa sih PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan Mei 2019 Tuan Hermawan. Ini adalah pajak sebelum gajinya naik, gitu ya. Dan ini adalah akumulasi dari bulan Januari sampai dengan Mei yang sudah dipotong. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21 masa Juni Tuan Hermawan. Berarti ini penghitungan ulang dengan gaji yang baru yang udah naik menjadi 10 juta per bulan. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung berapa PPh 21 atas uang rapel. Selisihnya yang 10 juta dikurangi 7.500.000 yang dikali 5 bulan. Kemudian berikutnya kita diminta untuk menghitung yang take home pay ini kita lewatkan dulu. Kita akan menghitung bonus Tuan Hermawan. PPh 21 untuk bonusnya itu berapa? Kenapa take home pay ini dilewatkan dulu? Karena ini menyangkut kebijakan dari perusahaan itu. Apakah di dalam menghitung PPh 21 karyawan, perusahaan itu menggunakan metode mana? Apakah menggunakan metode gross, ataukah gross up, ataukah menggunakan metode neto? Untuk menghitung PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2019 Tuan Hermawan, kita pertama-tama akan menghitung berapa penghasilan brutonya. Penghasilan bruto didapatkan mulai dari gaji sebulannya. Nah, gaji sebulannya adalah Rp7.500.000. Gaji sebulan ini karena penghasilan Tuan Hermawan hanya dari gaji, maka gaji ini sekaligus menjadi penghasilan bruto Tuan Hermawan. Penghasilan bruto ini akan kita kurangkan dengan pengurang. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan didapatkan dari 5% kali penghasilan bruto. Ini hasilnya 5%, kita kali dengan Rp7.500.000, ada 375.000. Kemudian akan dikurangkan kembali dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Jadi ada ya iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Hermawan, Rp250.000. Jumlah pengurangnya menjadi, kita tambahkan, Rp625.000. Kemudian penghasilan neto akan didapatkan dari penghasilan bruto yang Rp7.500.000, kita kurangkan dengan jumlah pengurang Rp625.000. Ini hasilnya. Karena kita udah tahu dari awal bahwa Tuan Hermawan ini adalah pegawai tetap yang mulai bekerja dari tahun 2017, otomatis kalau kita menghitung tahun 2019, artinya Tuan Hermawan itu disetahunkan. Di sini disetahunkan artinya kita kalikan 12 penghasilan neto sebulannya. Hasilnya adalah Rp82.500.000. Penghasilan neto ini akan dikurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan status pajak dari Tuan Hermawan. Tuan Hermawan tadi infonya adalah sudah menikah, artinya statusnya K, dan sudah punyai 2 orang anak. Oke, 2 orang anak. Nah, anak yang kedua ini lahirnya kapan nih? Kalau lahirnya memang sebelum tahun 2019, maka kita K2. Tapi kalau anak yang kedua ini informasinya ada informasi tambahan bahwa anak ini lahirnya di bulan
April misalnya ataukah bulan Januari tapi bukan di tanggal 1, maka status pajak untuk Tuan Hermawan tetap K1. Di sini statusnya seharusnya ini PTKP-nya adalah K2 kalau tidak ada informasi apapun. Maka PTKP-nya untuk WP sendiri sebesar 54 juta, kita tambahkan dengan status kawinnya 4.500.000 dan tanggungannya ada 2 orang anak, artinya 4.500.000 kita kali 2, 9 juta. Jumlah untuk PTKP Tuan Hermawan adalah 67.500.000 rupiah. PTKP ini akan mengurangi penghasilan neto yang sudah disetahunkan, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 15 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 21 terutang atas gaji sebelum naik ya selama 1 tahun adalah penghasilan kena pajak tadi kita kalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena penghasilannya belum melebihi dari 50 juta. Ini adalah hasilnya. PPh pasal 21 terutang untuk Tuan Hermawan selama 1 tahun atas gajinya saja sebelum naik adalah 750.000 rupiah. Jadi sebulannya kita bagi 12, hasilnya adalah 62.500.000 ini sebulan. Jadi kalau ditanya PPh 21 terutang dari Januari sampai dengan Mei, artinya ada 5 bulan, maka 62.500.000 ini kita kalikan 5. Ini adalah PPh pasal 21 terutang Tuan Hermawan untuk bulan Januari sampai dengan Mei. Kita sudah menjawab soal pertama. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, kita diminta untuk menghitung PPh 21 bulan Juni 2019. Artinya ini adalah PPh 21 setelah gajinya mengalami kenaikan menjadi 10 juta sebulan. Maka kita hitung ulang lagi dari awal. Ini adalah gaji sebulan, kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan 5% kali penghasilan brutonya, hasilnya adalah 500.000. 5% kali 10 juta. Kemudian kita kurangi dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Hermawan 250.000. Ini adalah jumlah pengurangnya. Penghasilan netonya, penghasilan bruto yang gaji saja tadi 10 juta kita kurangi dengan pengurang, hasilnya adalah 9.250.000. Kembali kita setahunkan, artinya dikali dengan 12, hasilnya adalah 111 juta rupiah. Kita kurangkan dengan PTKP, PTKP-nya masih sama, PTKP K2. Untuk WP sendiri, status kawin, tanggungan, ini jumlahnya 67.500.000, sehingga penghasilan kena pajak Tuan Hermawan ada sebesar 43.500.000 rupiah. Karena masih belum melewati batas 50 juta, maka masih kena lapisan tarif pertama, yakni 5%. Jadi pajaknya adalah 2.175.000 rupiah selama 1 tahun. Sebulannya tinggal kita bagi 12. Sebulannya 181.250. Ini adalah PPh 21 untuk bulan Juni. Tanya bulan Juni tadi ya, atau 1 bulannya setelah naik gaji. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa sih PPh 21 atas rapel? Rapel tadi kan selisih ya, gaji baru dikurangi gaji lama, dikalikan masa lamanya rapel tadi. Di sini PPh 21 yang seharusnya ini ya, yang 181.250 dikalikan 5 bulan, ini ada seharusnya. PPh 21 seharusnya Januari sampai dengan Mei. Tapi yang sudah dipotong berdasarkan gaji yang lama, geser kembali, ini ya 312.500.
selisihnya inilah PPh 21 atas rapel sebesar Rp593.750. Yang terakhir, kita akan menghitung berapa PPh 21 untuk bonus Tuan Hermawan. Bonus ini kan diberikan 1 kali, yakni di bulan November 2019. Maka kita menghitungnya adalah gajinya kita kalikan setahun. Gaji yang udah naik tadi yang 10 juta kita kalikan 12 setahun. 120 juta. Ini sebagai penghasilan dari gaji ya setahun, kemudian ditambahkan dengan bonusnya. Bonusnya tadi mendapatkan bonus 25 juta. Jadi penghasilan bruto Tuan Hermawan adalah 145 juta. Kemudian penghasilan bruto ini seperti biasa akan kita kurangkan dengan unsur pengurangnya. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% kali penghasilan bruto, tapi aturannya adalah tidak boleh lewat dari 6 juta selama 1 tahun. Kalau kita kalikan 5% dikali 145 juta, otomatis akan lewat dari 6 juta. Ini ya hasilnya. Jadi ini tidak boleh dipakai, kita menggunakan yang maksimal, yakni 6 juta. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri yang sebulannya 250.000, ini kita kalikan 12 menjadi 3 juta rupiah. Jumlah pengurangnya menjadi 9 juta rupiah. Dari mana? Dari biaya jabatan maksimal ini 6 juta, kita tambahkan dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Maka jumlah penghasilan neto setahun ini kita kurangkan dengan 9 juta. Hasilnya adalah 136 juta. Ini 12 bulan ya. Kemudian penghasilan neto ini akan kita kurangkan kembali dengan PTKP selama 1 tahun. PTKP-nya masih sama, BP sendiri, status kawin, tanggungan 2 orang anak. Jadi jumlahnya masih sama 67.500. Penghasilan kena pajaknya menjadi 68.500.000 rupiah. Di sini karena udah lewat dari 50 juta, maka akan kena 2 lapis tarif. Yang pertama 5% kalikan 50 juta kali pertama. Yang kedua 15% kali 68.500 kurangi 50 juta. Ini ya hasilnya 2.775.000. Kita jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus menjadi 5.275.000 rupiah. Sementara kalau atas gaji saja kita sudah menghitung sebenarnya waktu gajinya naik. Nah ini setahunnya 2.175.000, maka ini akan menjadi pengurang di sini. Jadi PPh 21 atas bonusnya adalah 3.100.000 rupiah. Nah, demikian perhitungan untuk PPh pasal 21 untuk karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus sesuai dengan materi yang harus kita bahas pada pertemuan ketiga kali ini. Bagaimana rekan mahasiswa? Tidak terlalu susah ya, cukup mudah kalau kita memahami dasar-dasarnya. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jika memang belum jelas, silakan bertanya, bisa melalui forum e-learning ataupun melalui forum grup WA yang ada di kelas masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Bye.